Ya, kita tunggu buku kedua berikutnya untuk kita launching juga. Ini simbolis saja, tapi aslinya sudah pernah kami baca. Dan nanti akan kita masukkan di ruang layanan anak nih, Mbak. Terus. Tapi sudah berkarya luar biasa dan ini saya senang sekali karena yang datang di acara ini ada anak-anak. Saya rasa anak-anak yang hadir di sini adalah anak-anak yang senang menulis, betul? Iya, amin. Ini kita doakan semua ya Bapak Ibu, entah itu 1 tahun lagi atau kurang dari 1 tahun lagi mungkin anak-anak kita ini yang kemudian akan berdiri di sini melaunching bukunya di perpustakaan kota ini. Dan kami juga meyakini bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak Ibu entah itu guru atau orang tua yang punya komitmen besar mendampingi anak-anak untuk nantinya punya karya seperti karyanya Mbak Iza ini. Ketika awal kami dihubungi saya merasa wah rasanya itu kagum dan senang sekali. Masih kecil punya karya dan itu didukung penuh oleh keluarga. Siang ini kita akan banyak belajar dari Pak Rauf, kemudian Mbak Iza dan Mas Fairuzul Mumtaz. Beliau adalah pegiat literasi yang kalau kami aktivitasnya juga sama di Taman Bacaan Masyarakat. Mas Fairuz tahun 2015 adalah juara 2 apresiasi PTK PAUDMI yang waktu itu mengangkat karya radio buku ya, keberadaan radio buku di Taman Bacaan. Penguatan pendidikan karakter. Salah satunya yang kami beri tanda merah itu bagaimana supaya anak-anak didik kita, terutama yang di sekolah formal ini semakin cinta kepada buku dengan senang membaca buku gitu. Nah ini manfaat baca buku tentunya tidak perlu kita bahas ya, banyak hal, bisa membantu otak, bisa jadi yang sampai disampaikan Pak Kepala tadi, kalau ingin bisa menulis ya harus rajin membaca. Jadi salah satu poin yang kami catat dari paparan Pak Kepala Dinas tadi, kalau Anda ingin bisa menulis ya harus membaca. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang mungkin bisa kami sharingkan di sini bagaimana awalnya Mbak Iza ini membuat sebuah buku. Memang stimulus kami, saya dan istri malah setiap seminggu sekali pasti ada agenda ke perpustakaan. Karena kebetulan kami ada di Bantul, ya. Dulu juga sering kesini waktu saya masih tinggal di Jatimulyo. Tapi ketika saya harus moving ke Bantul, di sana alhamdulillah ada perpus Gerhatama, kemudian ada RPM di Moto itu, yang itu setiap minggu mesti wajib kita kunjungi. Nah, dari situlah awalnya memang Mbak Iza dulu belum bisa baca, tetapi hanya buka-buka buku, kemudian terutama yang banyak gambarnya, nah, seperti adiknya ini adiknya yang nomor 3. Ya. Kemudian setelah banyak baca buku, kita sediakan kertas. Dari kecil dia senang menggambar. Nah, kemudian dia mencoba merangkaikan gambar-gambar itu menjadi sebuah urutan cerita buku itu. Kalau tadi Pak Rauf sempat menyampaikan dapurnya, proses kreatifnya Mbak Iza dari dalam rumah, kalau saya dari luar rumah, saya tetangganya. Selisih berapa rumah Pak? 4. Iya saja 4, berarti 4 rumah. Gitu. Ya, sedikit ilustrasi. Sore hari biasa
di komplek, di perumahan, anak-anak main gitu ya. Anak-anak main, beberapa bersepeda, beberapa yang laki-laki main bola, dan kebetulan rumah saya pas di tikungan gitu, di tikungan, dan banyak anak-anak yang main di sebelah rumah saya. Nah, ketika itu saya nengok gitu, yang lain pada main, ini Mbak Iza dia asik dengan komik gitu. Saya agak tertegun juga. Oh, ternyata ada ya di sini yang senang membaca. Sebelumnya saya belum pernah atau tidak melihat anak-anak yang sedang membaca di komplek kami. Gitu. Kalau mereka masuk rumah saya, pegangan mereka pasti buku, karena hiasan yang paling terlihat adalah buku. Gitu. Jadi begitu masuk ke ruang tamu, rak saya kemungkinan segini lah, sewarna oranye ini, bawa ke atas 2 meter gitu. Nah, pasti anak-anak pasti pegang buku. Selain kalau nggak pegang buku, mereka pegang dakon, catur, pensil, udah itu aja. Tidak ada mainan lain. Padahal kalau mereka mau main HP boleh-boleh saja. Di rumah saya free wifi gitu. Ya, Deja besok main ke rumah saya ya. Iya. Di komplek kita kan sudah free wifi. Ya, Bapak Ibu, Fatima Story. Saya beberapa kali mendampingi anak-anak berproses kreatif, terutama dalam hal menulis, dan ini adalah beberapa sampelnya. Anak-anak seusia Mbak Eza ini SD. Ini kumpulan puisi Iqbal Al-Tafa, Beragam Jiwa Dalam Satu Bendera. Puisi, kumpulan puisi. Dan kemudian ini Dream Rala Lembayu, kalian teman saya SD di depan Asri Majid Al-Azhar. Beberapa yang lain, ini SMK 6, ini SMP Angkasa di Sucipto. Nah, terasa berbeda sekali apa yang ditulis oleh Mbak Iza dengan yang yang ada di buku-buku yang hasil dampingan saya. Tapi sebelumnya saya buka dulu tentang literasi keluarga. Nah, kita tentu memahami bahwa konsep pembelajaran sepanjang hayat itu kita lakukan setiap hari. Kita tentu setiap hari juga menemukan hal-hal baru gitu. Nah, itu dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Trisentra, atau banyak dikenal saat ini sebagai Tripusat gitu. Nah, yang pertama adalah alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan. Karena masih sekolah jadi nggak saya ajak. Ya. Ini yang saya tanyakan, karena yang nyampaikan tadi juga beliau-beliau, ya saya juga tanya beliau. Ada ini ke Pak Rauf ya, yang pertama itu bagaimana ini Bapak ini bisa menanamkan di Iza itu bisa mengemar baca atau gemar menulis. Seperti tadi disampaikan sama Mas Fairuz tadi, sementara anak-anak di komplek itu main di luar, lari-larian, main bola, tapi di Iza itu tekun dengan komiknya di rumah. Nah, itu bagaimana cara menanamkan di apa? Baca sehari Mbak Iza itu baca berapa buku sih? Lupa saking banyaknya ya. Coba dulu. Tiap minggu pinjam berapa buku di perpustakaan? 2. Dibaca sampai selesai? Ya. Terus dulu bisa membaca itu sejak kelas berapa? Umur berapa? Ya, umur berapa, maaf. 5 tahun. Hebat sekali. Kenapa kemudian kita bertanya? Karena tadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, ketika tadi Mas Fairuz menyampaikan presentasi, Mbak Iza sudah asik dengan bacaannya, dan bacaannya kan
bacaan yang begini, dan saya yakin kalau sudah mampu menghasilkan karya seperti ini pasti bacaannya juga sudah gampang lah, sipil lah, baca segini itu sudah bisa selesai. Mbak Iza pengen cerita nggak apa yang ada di buku itu? Masih malu ya? Ayo cerita. Tadi ketika baca ini, baca buku itu, rasanya itu ayem, karena saya mungkin bukan terbiasa sih, banyak membaca anak-anak yang sekarang kan bacaannya yang paling populer itu biasanya KKPK ya. Mulai ketika saya membaca judul ini sudah namanya sangat familiar, bukan nama yang kalau adik-adik ini pasti sudah terbiasa sering ya baca KKPK, namanya itu pasti aneh-aneh, susah sekali untuk dilafalkan, kita aja sampai ingat, tapi ketika kemudian kita membaca Fatimah Story, gampang banget diingat, dan semua cerita yang ada di sini adalah cerita harian anak-anak yang itu sangat membumi, bukan cerita yang tadi kalau Mas Fairuz bilang bukan cerita yang tidak dialami, dan saya yakin cerita yang ada di sini adalah cerita yang memang benar-benar dilakukan kesehariannya oleh Mbak Fatimah. Ada Mbak Fatimah. Habis baca ini terus Mbak Fatimah, Mbak Iza, terus juga ada acara bersih-bersih. Apa tadi, tempat tidur ya? Umi selalu ngingetin gitu. Umi atau Bunda? Bunda. Masih malu ternyata untuk diajakin ngobrol. Baik, Bapak Ibu, diperjelas di pagi hari Fatimah bertemu teman-temannya yang sedang bla-bla terus. Nah, kemudian setelah ada dua dasar ini, kemudian oleh editor, di layout menjadi seperti yang di sebelah kiri itu. Jadi kalimat lagi main apanya itu diperjelas. Ya. Foto. Ini murid saya. Mister. Pak Raul. Sebentar Pak. Pak Cici kenal juga ini? Ya. Oh, tetangga apa teman? Oh, teman kasih. Nah, ini Arau, ini gurunya anakku ya? Teman ngaji. Temen. Nah, ini mantan dong Pak Cici. Sini ada.